Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini masih kita membahas tentang surveillance kesehatan masyarakat. Hanya saja di video ini kita sedikit lebih fokus pada proses pelaksanaannya. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan surveillance di kesehatan masyarakat. Oke, jadi dengan adanya kegiatan surveillance ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selain tentang data-data kasusnya, kita juga memperoleh data tentang kondisi-kondisi atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya atau munculnya kasus tersebut. Kalau kasusnya naik, penyebabnya apa? Kalau terjadi penurunan, juga kita lihat apakah ada faktor yang mempengaruhi sehingga kasus itu menurun. Jadi dua informasi ini sangat penting ya, bukan hanya kasusnya saja, tapi juga faktor-faktornya. Itu yang bisa kita peroleh dari surveillance. Nah, nantinya ini akan menjadi bahan baik untuk merencanakan dari awal suatu program atau sebagai bahan evaluasi dari program yang sudah berlangsung. Maka dari itu, proses surveillance ini harus dilakukan dengan baik, sehingga laporan yang diperoleh juga bisa betul-betul mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Nah, pelaksanaan surveillance di video sebelumnya sudah disebutkan ada 3 ya, input, output, dan proses dan juga output. Kita bahas yang pertama, input. Input yang dilakukan adalah pengumpulan data. Di sini disebutkan bahwa pengumpulan data itu bisa secara aktif dan juga secara pasif. Yang secara aktif artinya kita yang langsung turun ke lapangan mengumpulkan data-data. Entah itu melalui wawancara atau melalui observasi ya, dengan kegiatan-kegiatan PE ya, penyelidikan epidemiologi, atau kita melakukan survei khusus dan juga kegiatan lainnya yang sifatnya aktif, artinya kita yang turun ke lapangan. Kalau pasif, itu kita datanya bukan kita sendiri yang mengumpulkan, tapi dari data yang sudah selesai diolah, jadi sudah dalam bentuk laporan. Bukan laporan saja sih, bisa juga hanya mentahan dalam bentuk rekam medis, buku register pasien, atau yang sudah dalam bentuk laporan seperti ini. Jadi data-datanya sudah ada, dan itu yang kita analisa. Itu perbedaan untuk aktif dan pasif di tahapan pengumpulan data. Nah, datanya kalau sudah kita kumpulkan itu lalu diolah ya. Diolah ini artinya kita koreksi lagi, kita cek ulang datanya apakah sudah valid, ataukah sudah lengkap atau tidak. Jadi sebisa mungkin yang kita mengharapkan dari surveillance ini, kita bisa melihat pola penyebaran penyakit itu berdasarkan tempatnya, berdasarkan waktu, dan juga orangnya. Tempatnya di daerah seperti apa yang tinggi kasus, kemudian waktu-waktunya apakah penyakit ini musiman, mungkin dia hanya tinggi di saat musim hujan, atau kita melihat dari karakteristik orangnya. Penyakit ini dia mayoritas menyerang usia berapa. Nah, dengan adanya gambaran-gambaran ini tentu sangat berfungsi, sangat bermanfaat untuk kita menyusun sebuah program, sehingga nanti programnya tidak salah sasaran. Nah, dari variabel-variabel tersebut nanti akan disajikan dalam bentuk ukuran-ukuran epidemiologi, dalam bentuk rate, rasio, dan juga proporsi. Nah, kalau datanya sudah kita cek, dan sudah lengkap, maka kita bisa lanjut ke tahap analisis. Analisisnya ini bisa 2 metode ya, deskriptif saja, hanya melihat gambaran-gambaran umum, atau analitik. Analitik ini kita bisa melihat pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, hasil dari analisis data ini itu akan menjadi bahan untuk menentukan besaran masalah, tren-tren atau kecenderungannya. Lalu kalau misalnya kita analisa dengan metode analitik, kita juga bisa melihat gambaran sebab akibat
dari kejadian penyakit itu. Sehingga penarikan kesimpulan ini itu juga perlu didukung dengan teori-teori atau dari tulisan-tulisan ilmiah yang sudah ada. Jadi ya mungkin sama seperti ketika kita menulis suatu penelitian atau tulisan-tulisan ilmiah. Itu kita bandingkan bagaimana dengan survei-survei yang lain atau bagaimana dengan teori yang sudah ada. Nah, kalau sudah selesai dianalisis, maka kita sudah bisa menyusun laporannya. Hasil surveillance itu tidak selalu mentok dalam bentuk laporan. Kita bisa membuat buletin seperti majalah ya yang berisi informasi-informasi, atau kita juga bisa menjadikan dia publikasi ilmiah. Biasanya model hasil laporan penelitian atau hasil survei itu sudah beragam ya, kita mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nah, diseminasinya kemana saja? Yang pertama, kepada pengelola program sebagai sumber datanya tadi. Kita mengambil data dan kemudian kita laporkan kepada pengelola programnya. Kemudian bisa juga sebagai umpan balik kepada pemilik sumber data. Semisal kita mengambil data dari pasif dan aktif ya. Kalau aktif kan kita yang melakukan pengumpulan data sendiri. Kalau pasif berarti kita mengambil laporan-laporan yang sudah jadi. Ya, itu juga kita perlu melakukan diseminasi kepada instansi yang kita ambil datanya. Karena mereka sebagai pemilik sumber data. Nah, mereka akan memperoleh hasil surveillance ini dan menjadi suatu bahan untuk mereka untuk memperbaiki kualitas data. Jadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelayanan kesehatan yang datanya itu tidak lengkap. Misalnya dia hanya fokus kepada 10 penyakit teratas di puskesmas. Hipertensi, ISPA, dan apalagi ya biasanya yang 10 teratas. Nah, saking dia fokusnya ke penyakit itu, sehingga kalau ada penyakit-penyakit lainnya, itu datanya tidak begitu lengkap. Begitu kita lihat, cek bulan ini ada, bulan depan ternyata tidak ada laporannya. Atau 3 bulan ini lengkap, 3 bulan ke depan tidak ada. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa ketahuan kalau kita melakukan surveillance. Jadi, ketika selesai surveillance-nya, kita harus melaporkan kembali diseminasi kepada si pemilik sumber data, karena ini menjadi masukan juga untuk dia. Dan yang terakhir, sesuai dengan yang di definisi tadi, ini sebagai bahan atau sebagai informasi kepada unit-unit yang membutuhkan dalam rangka tindak lanjut. Jadi tindak lanjut tadi bisa dua macam ya, untuk pengambilan keputusan, membuat suatu program, ataukah untuk menjadi bahan evaluasi program yang sudah berjalan. Maka hasil kegiatan surveillance itu perlu dibuat sebaik mungkin, mulai dari pengumpulan datanya harus valid, kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode yang tepat, disesuaikan dengan tujuannya ya apa, tujuan surveillance-nya apa, maka kita pilih metodenya yang tepat, itu apakah deskriptif atau analitik, yang nantinya dihasilkan dalam bentuk tabulasi, kemudian ada paragraf interpretasi, atau juga bisa kita tampilkan dalam bentuk chart, diagram-diagram yang menggambarkan bagaimana data-data tren suatu penyakit di satu wilayah yang kita lakukan surveillance itu. Iya, cukup singkat penjelasan kali ini tentang bagaimana alur pelaksanaan surveillance. Alurnya sama seperti yang umumnya ya, jadi mulai dari pengumpulan data, kemudian diolah, dianalisa, dan dibuatkan laporan untuk didiseminasi. Baik, semoga dapat dipahami materi di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.